Nah, episode kali ini kita mau bahas apa nih, Jril? Kali ini kita akan membahas soal THR, diskon Ramadan, Ramadan sale, hampers, dan juga yang paling esensial adalah baju lebaran. Dan menurut lo, filosofi dari THR seperti apa? Lu memandang THR seperti apa, Jril? Sebagai bentuk duitnya. Kalau lu sekarang baju lebaran lu warna apa, Jril? Kalau gua warna ini tergantung dari mood ya. Tergantung dari mood. Tapi kalau misalkan di tahun-tahun warna semua warna dipakai, bingung. Iya, kalau bisa warna tuh gimana, Bang? Ya, benar juga sih, mungkin bisa bercorak ya. Jadi apa dari polkadot ya? Atau bisa juga ini ya, apa namanya, floral gitu. Kayak mau ke pantai. Oh, baju-baju ini ya, baju-baju yang apa gambar Iya ya, Hawaiian sama Hawaiian shirt. boli shirt gitu, boli shirt. Halo semuanya, Halo, kembali lagi di podcast Abal-Abal bersama gue Nova Palila. dan gue Azlan Nafi. Di bulan ini, geng, kita akan bahas topik-topik seputar bulan Ramadan. Yoi, dan apa aja sih yang terjadi di bulan Ramadan? Nah, episode kali ini kita mau bahas apa nih, Jril? Kali ini kita akan membahas soal hal-hal nih, Bang, yang bukan paling ya, mungkin banyak orang tunggu-tunggu, yaitu THR, diskon Ramadan, Ramadan sale, hampers, dan juga yang paling esensial adalah baju lebaran. Setuju banget. Tadi lu udah menyebut yang paling utama dan utama. Iya. Tunggu-tunggu adalah Wisnu Tama. itu adalah THR. Iya. Tunjangan hari raya. Jangan hari raya. Nah, biasanya ini THR ini memang selalu dinanti. Iya. Karena kita akan sebagai pekerja gitu ya. Kalau kita pengusaha ya kita yang ngasih. Iya dong. Kita akan dapat Bonus ya, Pak. bonus. Iya. Bonus. Biasanya itu kalau perhitungannya itu 1 bulan gaji ya. Iya. Tapi mungkin tergantung kebijakan Dari perusahaan masing-masing. Iya. Dan bosnya juga. bosnya masing-masing. Karena memang ya peraturan 1 kali gaji itu ya di atas kertas aja. Benar. Praktiknya nanti di lapangan itu sesuai dengan kebijakan kantor masing-masing. Betul. Sejatinya ya kembali lagi ke kebijakan kantor masing-masing dan ya bosnya juga gitu. Dan menurut lo filosofi dari THR seperti apa? Lu memandang THR seperti apa, Jril? Sebagai bentuk duitnya. Pasti dong, ya kan? Gue memandang THR ini gue dipandang balik. Apa dengan satu arah? Saling memandang dong berarti kalau begitu. Ya gue memandang THR ini sebagai sebuah apresiasi ya dari perusahaan dan bos terhadap para pekerja dan para karyawannya yang telah bekerja selama ya mungkin beberapa bulan, sudah setahun lebih, dan THR ini juga bisa diartikan sebagai bonus, bisa diartikan juga sebagai dana tambahan, dana pemasukan untuk misalkan para karyawan itu, para pekerja, atau untuk orang-orang yang mendapatkan THR tersebut bisa membeli baju lebaran untuk dia dan keluarganya, bisa untuk beli sembako, bisa juga untuk keuangan persiapan mudik gitu, Pak. Jadi THR ini tuh banyak banget manfaatnya. Iya. Yang gue lihat adalah dari sisi manfaat THR itu sendiri. Benar sih. Gue juga melihatnya THR ini sebenarnya bukan cuma sekedar uang ya. Iya. Karena kalau dipikir-pikir, ketika seorang mendapatkan THR ya, terlepas dari perhitungannya dia akan dapat berapa persen dari gajinya ataupun penuh dari gajinya, menurut gue esensi. Lagi-lagi dari THR itu bukan cuma sekedar uang, karena kalau misalkan orang dapat THR itu secara nggak langsung akan memutar roda perekonomian. Betul. Misalkan let's say kita dapat THR, ya pasti kan ya kita akan menyisihkan untuk bagi ke orang tua, untuk bagi ke saudara-saudara, betul, bocil-bocil. Ya. Terus yang paling penting itu kita juga menggunakan uang itu untuk belanja. Iya. Ya. Seperti tadi disinggung sama Azril tentang beli baju lebaran. Semoga nggak tersinggung ya. Dan menurut gua itu juga jadi apa ya? Kadang kita dapat THR tuh kita mendapat berkah. Betul. Tapi juga kita memberikan berkah juga kan. Iya, benar. Gitu. Biasanya nih tanggal berapa nih kalau THR?
tergantung dari kebijakan perusahaan dan kantor dan bosnya masing-masing. Biasanya ada yang menjelang Lebaran, ya kan, beberapa hari menjelang Lebaran. Ada yang sama turunnya persis saat mereka biasa dapat slip gaji, gitu kan. Jadi gaji plus THR. Ada juga yang dapat THR itu langsung dari bosnya, misalkan lagi bubur tiba-tiba nih ngomongin apa gitu. Jadi itu baik lagi ke masing-masing. Betul. Iya sih. Karena memang kalau misalkan normalnya itu biasanya paling cepat itu 2 minggu. Ya. Itu paling cepat. Ya. Paling cepat itu 2 minggu. Ada juga yang di bulan puasa ya. iya, menjelang Lebaran. Iya. Ada juga yang mungkin 10 hari sebelum Lebaran atau maksimal ya hamil 5 Lebaran lah. Iya. Enggak di hari Lebaran ya, Pak ya? Enggak dong. Maksudnya lagi maaf-maafan, ada yang lagi mudik gitu ya. Tapi kan biasanya kalau bocil dapat THR pas Lebaran. Nah, itu yang bedakan. Iya. Kalau THR bocil itu ibaratnya THR. Bener ya? Iya. Tapi dalam konotasi yang fun-fun aja. Ya, mikro lah, THR mikro. THR mikro, setuju banget. Selain itu apa lagi nih cerita? Nah, tadi kan lu kan bahas soal THR ini bisa dapat memutar roda ekonomi karena kita beli-beli untuk sesuatu ya. Dan salah satu belinya itu adalah hampers, Pal. Oh iya. Nah, jadi sekarang ini banyak banget orang saat Ramadan dan Lebaran beli hampers untuk kerabatnya, untuk saudaranya. Dan sekarang tuh hampers banyak banget jenisnya, Pal. Ada yang biasa kan kalau dulu kan berbentuk sembako gitu ya. Terus juga berbentuk snack gitu kan. Apa ular karena snack leather ular tangga dong. Ini apa namanya? Snack itu kayak makan-makanan ringan gitu kan. Terus juga sekarang tuh ada fenomena hampers itu berbentuk uang, Pal. Iya, itu THR ya. Ada yang berbentuk uang terus kayak jadi kayak bucket bunga. Terus yang wit gitu. Terus ada yang juga dalam bentuk boneka dan lain-lain. Kalau mau beli bisa promosi dong gitu kan. Nah, iya gitu. Jadi tapi SSD hampers ini rata-rata adalah biasanya bentuk snack gitu ya, apa makan-makan ringan, atau biasanya kalau misalkan restoran atau tempat kue, biasa restoran kue atau toko minuman atau apa, biasa mereka bikin tuh paket hampers. Ya. Biasanya dapat berapa makanannya segala macam itu tuh udah dipaketin biasanya gitu. Tergantung dari mereka ngejualnya apa. Setuju banget. Karena sebenarnya real hampers ini kan secara nggak langsung bentuk THR juga sih. Iya. Tapi biasanya berbentuk barang. Iya. Dan menurut gua kalau yang gua perhatiin sebenarnya hampers ini lebih kepada THR dari teman ke teman. Iya. Atau mungkin juga bisa dari atasan ke bawahan gitu, let's say bagi sembako. Iya. Di luar dari uang itu ya. Betul. Jadi memang seperti Adil udah bilang tadi, ada yang bentuknya uang, ya memang secara nggak langsung hampers ini salah satu bentuk dari THR juga ya. Iya. Salah satu apa namanya varian dari THR. Cuma beda bentuknya aja. Sebuah manifestasi. Dan menurut gua sekarang juga jadi banyak ya orang yang jual hampers. Iya benar, karena bikin kreasi sendiri. Biasanya mamanya yang buatin, orang tuanya yang buatin. Tolong dong beli, mama gue bikin kue nih gitu. Dan iya sih, gua ngelihat hampers ini jadi apa ya, satu sisi jadi bagi-bagi berkah juga. Iya. Karena kita kadang merasa gini sih real, kalau misalkan kita sepertemanan yang setara gitu, yang selevel, itu kalau ngasih uang kayak kesannya gimana ya agak awkward gitu. Karena takutin nominalnya enggak kok kurang gitu, kasih bapak segini kok kurang. Iya, lebih baik kalau misalkan mau ngasih ke teman, lebih baik ya memang hampers ya. Karena barang itu priceless. Betul, apalagi makanan yang bisa dimakan sama sendiri atau rame-rame kayak gitu. Selanjutnya ada apa lagi nih? Nah, selanjutnya yang mungkin linear ya, yaitu diskon Ramadan sale dan baju lebaran. Setuju. Jadi orang-orang lagi hunting-huntingnya nih, biasanya menuju ya seminggu lebaran atau beberapa hamin lebaran, itu mereka ke mall, ke pusat belanja untuk hunting baju lebaran dan juga hunting diskon. Bener banget. Dan yang perlu diperhatiin sekarang bukan cuma ke mall aja nih. Oh gitu. Semua platform, mulai dari yang hijau, mulai dari yang oranye, itu sebutin dong Bang. Masuk sponsor nanti ya. Nanti biasanya kalau kalian gak sadar itu tiba-tiba logo aplikasi di HP kalian itu udah berubah. Iya. Lu lihat kayak yang awalnya nih masih 11-11 ya. Terus tiba-tiba lebaran berubah jadi Ramadan sale. Ya. Dan ada jinglenya lagi. Nah, itu kayak gitu-gitu lah, mulai dari artis semuanya pada meramaikan Ramadan sale itu. Iya. Dan emang ini menurut gue jadi membawa berkah lagi ya. Iya dong.
mulai dari kita sebagai konsumen dan juga bagi penjual, produsen ini juga memberikan keberkahan ya. Betul. Karena kadang diskon ini bukan cuma datang dari produsen real. Oh gitu. Platform tuh kadang memberikan diskon. Ya. Dan itu yang membentuk jadi ada mutual si konsumennya merasa teruntung karena ada diskonnya. Ya. Si penjualnya pun merasa Banyak yang beli nih. banyak yang beli. Gitu. Peak season ya. Iya, peak season, banyak orang lagi cari untuk baju lebaran, banyak orang juga tidak hanya cari baju lebaran, tapi juga hati-hati kayak misalkan pengen cari sepatu baru, Betul. celana baru, baju baru, jadi yang lagi diskon, karena biasanya memang para pedagang ini memang lagi cari kesempatannya. Ya. Jadi nggak hanya baju lebaran, tapi mereka juga ya udah kita sentak aja diskonin semuanya, jadi orang bisa ada opsi untuk membeli barang atau membeli baju tidak hanya untuk baju lebaran itu sendiri gitu. Benar banget. Dan kadang memang banyak juga ya brand-brand yang memanfaatkan momentum lebaran ini seperti mengeluarkan seri-seri khusus. Ya, benar. Dan yang jadi menarik Real, setiap bulan puasa ini yang selalu ditunggu-tunggu adalah baju lebaran. Betul. Sekarang ini udah makin banyak nih stigma-stigma ataupun tren-tren yang dibentuk. Seperti beberapa tahun lalu misalkan baju lebarannya warna shimmer gitu ya. Shimmer ya. Warna sage. Warna Kalau lu sekarang baju lebaran lu warna apa ini? Kalau gua warna ini tergantung dari mood ya. Tergantung dari mood. Kalau misalkan lagi ini biasanya orang-orang tuh mengikuti dari sekeluarga. Ya kan, misalkan dari ortunya warnanya apa, bisa sekeluarga. Tahun ini kita warnanya biru gitu kan. Nanti tahun ini kita warnanya coklat, tahunnya marun segala macam. Tapi kalau misalkan di tahun-tahun warna semua warna dipakai, bingung. Iya, kalau bisa warna tuh gimana, Bang? Ya, benar juga sih, mungkin bisa bercorak ya. Jadi apa dari polkadot ya. Atau bisa juga ini apa namanya floral gitu. Kayak mau ke pantai. Baju-baju ini ya, baju-baju yang apa gambar pohon ya, Hawaiian shirt gitu. Bowling shirt gitu, bowling shirt. Tapi kalau lu sendiri deh, lu dan keluarga tuh tipe yang menyamakan warna baju lebaran gak sih? Sebenarnya enggak. Tapi kalau bisa iya, karena kan biasanya beli bajunya lebaran serentak gitu kan. Yap. Jadi sekalian warnanya samain aja. Tapi ternyata karena kita belinya itu enggak di satu platform atau satu toko, jadinya warnanya itu kadang sedikit berbeda gitu. Misalnya warna marun nih kayak gini nih. Gitu kan, yang Opal lagi pakai baju marun. Nah, ada marunnya sekarang marunnya gelap, tapi misalkan beli kemeja tapi marunnya agak sedikit terang. Gitu, orang gitu. Tapi biasanya itu di hari Ramadan satunya, tapi hari-hari Ramadan selanjutnya misalkan ada kunjungan ke rumah-rumah saudara, itu biasanya udah Bebas ya. start lagi gitu. Udah random lagi gitu. Sesuai mood masing-masing gitu. Warnanya mengikuti mood masing-masing. Iya, dan memang itu menjadi menarik dan lucu ya. Iya. Terus sih melihatnya setiap keluarga nih punya, Jadi adu kekompakan. bener juga, tapi kan in a positive way. Iya benar, ini positive way, benar. Dan gue ngeliatnya jadi ada lucu, ada kebersamaannya juga. Karena momen seperti itu kan ya kapan lagi gitu. Benar. Kalau lu juga gitu nggak, Pal? Kalau gue gitu, Sama ya. Menyesuaikan gitu. menyesuaikan. Kadang ya kalau misalkan kita sepakat dengan warnanya, kita samain. Oke. Karena ada juga yang ya misalkan nih kakak gue pengennya warna yang terlalu terang. Ya, Tapi itu kan nggak cocok dengan kepribadian gue ya. Nah, itu biasanya kita bisa sesuaikan. cari middle groundnya gitu. Tapi memang iya ya. Kadang misalkan Kompromi ya. kompromi. Salah satu keluarga gue pengennya misalkan dia disamainnya di hijabnya. Oke, iya. Atau kalau gue disamainnya nanti di celananya. Iya. Kayak gitu paling sih. Oke, tapi sebisa mungkin satu keluarga bajunya warnanya sama gitu. Iya. Karena kan setiap keluarga nanti pas kumpul-kumpul kan jadi kayak lucu gitu. Iya, ada foto keluarga gitu kan. Benar. Mungkin terakhir sebelum kita sudahi episode kali ini adalah pertama, lu nanti bakal dapet THR atau ngasih THR. Nah, terus rencana lu di diskon Ramadan ini ada gak sih yang lu gue mau udah incer nih, nanti tunggu saat diskon saat sale. Dan juga untuk tahun ini baju lebaran lu warna apa nih rencananya? Lu nanya gue? Iya. Ya gue nanya lu, gue nanya siapa? Nanya di DS lu, udah lu. Gue nanya diri sendiri. Sorry. Aku lagi sensitif guys. Parah nih. Karena habis kalah.
Emang apa sih Mal? Tolong dong jangan itu ke sini. Kalau gue real, Iya. pertanyaan pertama tadi tentang THR ya. Ya. Kalau gue alhamdulillah semenjak kerja Ya. beberapa tahun terakhir ini ya dua-duanya. Wih. Maksudnya dapat THR juga, maksudnya dari kerjaan ya. Iya. Bukan dari orang tua gitu. Yang nggak dapat gitu ya. Udah dewasa ya. Dewasa. Kalau kita butuh juga kan. Iya, masih butuh padahal. Nah itu dapat dari kantor juga dan juga alhamdulillah udah bisa ngasih ke keluarga dan juga saudara-saudara. Ya, biasanya anak-anak kecil ya. Hmm. Ponakan-ponakan, sepupu-sepupu gitu. Nah, kalau lu gimana? Kalau gue THR sama sih, pertima sama lah kayak lu gitu. Dapat dari dari keluarga juga, tapi ya walaupun nominalnya tidak sebanyak yang dulu. Iya benar. Tapi sebenarnya dulu waktu kecil kayak kesannya banyak ya, padahal cuma dapat berapa lembar doang gitu. Tapi real, kadang memang masih banyak juga dewasa nih tergantung sama keluarga ya, keluarga yang tajir gitu. Itu biasanya Melintir lagi. iya yang yang udah tua-tua pun dari om-omnya masih suka pada dapat. Benar, Ya kan? benar. Itu yang menurut gua kayak iri ya. Kok saya enggak ya juga, keluarga saya enggak ya. Tapi ya semua ada Hikmahnya, benar. Kadang-kadang tapi mereka dibentukin THR itu kayak misalkan yang games gitu apa sih Pak, yang iya. angkat duit pakai pakai Spatula gitu ya. itulah ya kayak gitu-gitu. Jadi dibuat fun. Yap. Dibuat fun gitu. Memang itu sih jadi kayak kita dapat juga tapi kita senang juga bisa ngasih orang ya. Betul. Nah, ya terus pertanyaan selanjutnya tentang barang. Kalau gua sih sebenarnya jujur ya, gua nggak terlalu begitu sih sama diskon Ramadan. Oh gitu. Maksudnya gini, diskon lain gue beli juga. Jadi nggak nunggu Ramadan doang gitu. Nggak nunggu diskon Ramadan doang. Oke. Tapi maksudnya alhamdulillah sih. Maksudnya gua tipe orang yang masih bisa ngontrol juga. Oke. Paling ya yang paling esensial adalah beli baju yang kompakan itu ya. Oke. Itu tuh biasanya gua beli di Ramadan sale. Tapi kalau misalkan barang-barang yang gak terlalu relate sih ya gak ngincer banget juga. Iya. Kalau gua Tergantung kebutuhan berarti ya, Pala. Bang, lu gimana? Lu ada barang yang pengen lu incer di Ramadan sale kali ini gak? Ada sih kayaknya PS5. Wow, itu menarik sih Real. PS5 akan diskon ya. Enggak sih, sama sih sebenarnya kayak lu, kayak mungkin di baju lebarannya gitu ya, baju lebaran. Tapi nggak tahu sih, mungkin nanti saat buka-buka e-commerce lagi cari baju lebaran tiba-tiba ada barang yang Menarik. harganya miring banget nih. Sampai gue begini nih, miring sekali. Wah, karena HP lu begini nih, ternyata HP gue miring, bukan harganya miring. Ya maksudnya harga miring lagi flash sale atau apa gitu kan. Wih, kayaknya boleh-boleh juga nih. Ya mungkin nanti bisa untuk di check out aja, Kak. Iya sih. Nah, yang penting kita ada uangnya dulu ya. Yang penting ada uangnya dulu. Tuh. Uang itu dari mana? Dari THR. Iya, jadi kita kadang mau beli barang itu gue THR turun dulu. THR dulu, karena ini adalah memutar pada ekonomi. Kalau lu tahun ini baju Ramadan keluarga warna apa, Rit? Kalau gua tahun ini ya, rencana sih kayaknya mau marun. Wah, Gimana kalau baju gua? kita tukeran aja gimana? Kayaknya tahun ini rencana marun sih. Ya, kalau gua udah menentukan, dalam sidang sudah menentukan sikap ya. kita sekeluarga bersikap untuk memakai baju warna biru navy. Biru navy. Tuh, ini sebenarnya ide pertama sih. Kalau gua tuh ya, keluarga gua yang menentukan itu nyokap sama teteh gua. Oh gitu. Karena yang paling tricky itu kalau nyari baju perempuan ya. Ya, Kayak gaun itu kan memang perlu PO. betul, biasanya ya. Jadi kalau gua sama bokap gua sih menyesuaikan sama perempuan-perempuan di rumah gua aja. Iya. Mau warna seperti apa? Kalau cocok kita gas barengin gitu sih. Jadi tinggal nyari baju koko atau kemeja, tinggal dah samain aja warnanya. Gampang coba mah ya. Gampang ya, benar. Gitu. Mungkin itu kali Rilis. Bahasan seputar apa aja hal-hal yang biasa dinantikan Yoi. menjelang lebaran ini. Betul. Mulai dari THR sampai baju lebaran. Yoi. Ada yang bersuga. Ya. Mungkin itu aja untuk episode kali ini. Gue Naufal Hilal. Dan gua Zalnafi. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk komen dan like dan juga follow semua platform sosial media kita. Ada di YouTube, nyalakan tombol lonceng, subrek ya. Terus juga kita ada di semua all platform podcast, tidak hanya di Spotify, ada Apple Podcast dan lain-lain. Juga follow kita di Instagram dan TikTok. Benar banget. Itu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah, bye-bye.